Silakan Mbak Kori. Oke, selamat siang teman-teman yang udah bergabung. Terima kasih sudah bergabung di acara diskusi kita hari ini, ngebahas karyanya Nawal El Saadawi, Women at Point Zero atau perempuan di titik nol. Hari ini kita dapat kesempatan yang luar biasa bisa mengundang Mbak Olin Monteiro untuk bergabung sebagai pembicara kita. Nah, hari ini diskusi kita akan berjalan selama 1 jam. Untuk teman-teman yang nanti ada pertanyaan bisa tolong tulis di komentar di kolom komentar, dan untuk pas diskusi jadi kita mute dulu ya. Oke, kemudian tolong kolom komentarnya jangan di spam sama yang macam-macam biar pertanyaannya nggak kekubur gitu, ntar susah nge-scrolling untuk nyarinya gitu. Tapi kalau mau diskusi monggo-monggo aja gitu. Nanti jalannya acara aku akan nanya dulu ke Mbak Olin, kita diskusi, nanti baru setelah itu baru pertanyaan dari teman-teman akan kita pilih beberapa untuk dijawab sama Mbak Olin. Oke, sebelum mulai aku mungkin perkenalkan dulu ya Mbak Olin Monteiro. Mungkin udah pada kenal ya, terutama teman-teman yang tertarik atau paham soal isu-isu pergerakan perempuan gitu atau tentang keadilan gender gitu. Mbak Olin ini seorang feminis, peneliti, aku harus baca nih, banyak banget soalnya. Konsultan gender, penerbit buku, dan produser dokumenter perempuan gitu. Hidupnya sepertinya memang sudah didedikasikan untuk pergerakan perempuan ya Mbak Olin ya. Iya, nggak usah dibaca semua kali, ntar kepanjangan. Ya, di Google aja, Google. Silahkan di Google, wes. Jadi Mbak Olin sekarang bekerja sebagai pengurus komunitas perkumpulan lintas feminis Jakarta, juga inisiator Women Smart Jakarta dan Feminis Festival gitu. Juga relawan di jaringan seni perempuan, dokumentasi sastra perempuan Jendela Puan, dan komunitas sahabat seni sastra gitu. Jadi memang sepertinya fokusnya di kesenian dan isu-isu perempuan ya Mbak Olin. Ya. Nah, makanya beliau tepat banget untuk jadi pembicara kita hari ini karena kita akan bahas karyanya Nawal El Saadawi yang perempuan di titik nol gitu. Kalau pada tahu Nawal El Saadawi itu seorang aktivis perempuan juga dari Mesir. Beliau juga dokter, psikiatris gitu, dan penulis juga, feminis juga gitu. Dia salah satu tokoh paling radikal lah di pergerakan Mesir ya, karena karya-karyanya sangat menggerakkan dan menggugah sih kalau menurutku gitu. Dapat julukan juga sebagai Simone de Beauvoir-nya kawasan Arab gitu. That's like a very high title ya gitu, karena kita tahu sendiri negara Arab adalah negara yang lumayan lama gitu perkembangan pergerakan perempuan dan isu-isu kesetaraan gendernya gitu. Oke, itu perkenalan untuk Mbak Olin dan Nawal El Saadawi. Kita mulai aja untuk sesi tanya jawabnya dan paparan dari Mbak Olin. Mungkin Mbak Olin bisa ceritain dulu awalnya kenapa sih buku ini tuh masih relevan gitu untuk dibaca sama teman-teman gitu setelah sekian lama ya, dan dari Mesir pula gitu, kenapa masih relevan untuk membaca di Indonesia gitu. Silakan. Oke, ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman semua dan selamat berpuasa ya untuk yang berpuasa. Semoga puasanya lancar sampai selesai. Ya, mungkin saya juga mau jelaskan sedikit ya. Jadi saya sebenarnya salah satu pendiri Jakarta Feminis. Ya. Jakarta Feminis itu banyak pendirinya. Kebetulan saya diminta jadi badan pendiri gitu untuk perkumpulannya. Sekarang kan jadi kumpulan namanya Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta. Dan sekarang ini pas yang jam yang sama ini sekarang lagi ada event tuh, aksi online ya untuk Jakarta Feminis untuk Women's March Jakarta hari ini. Jadi barengan sama kita ya, tapi nanti kalian bisa nonton di YouTube abis ini kalau nggak keburu gabung nanti. Acaranya bagus, ada banyak orasi, ada musik, ada macam-macam lah gitu.
Nah, kalau soal bacaan, mungkin aku harus jelaskan dulu ke teman-teman, bacaan terkait isu feminisme itu banyak ya teman-teman. Jadi nggak hanya Nawal El-Saadawi, dan juga aku sebenarnya mau ngutip omongannya Nawal El-Saadawi juga dari sebuah diskusi gitu ya, kalian bisa cari di YouTube. Jadi dia diwawancarain kenapa feminisme itu dibilang dari barat. Lalu dia langsung marah tuh. Dia kan orangnya berapi-api gitu ya kalau ngomong. Dia bilang, salah, feminisme itu bukan dari barat. Feminisme itu ada di setiap budaya, dan itu di budaya orang Asia atau orang Asia Afrika begitu ya. Kalau kita mau lebih luas lagi, yang dunia ketiga itu yang dianggap dunia-dunia yang tidak belum maju ya dianggapnya gitu. Itu kita di dalam budaya kita sudah ada isu feminisme sebenarnya. Jadi kita jangan mau membiarkan bahwa feminisme itu dipusatkan di luar. Jadi seorang Nawal El-Saadawi adalah seorang pionir untuk feminisme dan seni dan sastra gitu ya di negerinya. Jadi dia nggak bisa dibanding-bandingin sama feminis dari Eropa gitu, karena dia adalah sosok sendiri yang punya keunikan dan punya ciri khas dan juga punya suatu kontribusi gitu ya di dalam sejarah gerakan feminisme di Mesir itu sendiri. Dan mungkin juga untuk teman-teman tahu, ketika kita membaca suatu karya, kita harus tahu konteks ketika karya itu dibuat. Gitu. Jadi Nawal El-Saadawi ini adalah seorang dokter. Jadi teman-teman harus tahu dia bekerja sebagai seorang dokter, dan ketika dia bekerja ini, kemudian dia menemukan fakta di lapangan. Begitu intensnya persoalan-persoalan yang dihadapi seorang perempuan di Mesir pada saat itu. Begitu ini, jadi dia kemudian merespon situasi yang dia lihat begitu sebagai seorang dokter, dan dia kemudian menuliskannya di dalam karyanya. Tapi banyak bagian dari cerita di dalam buku ini itu adalah terinspirasi begitu dengan tokoh-tokoh perempuan yang dia temui dalam perjalanan dia menjadi seorang dokter, dan kemudian pun dia bisa dibilang menjadi seorang dokter aktivis begitu ya, karena dia banyak bekerja di slum area, di daerah-daerah yang orang kurang mampu begitu, dan dia juga sangat mengkritik gitu loh situasi di mana posisi perempuan itu sangat direpresi gitu di negerinya. Dan ini kemudian kalau mau disambungkan dengan Indonesia, memang kemudian kita melihat ternyata ada banyak yang sama begitu. Jadi seperti di Mesir itu kekerasan terhadap perempuan itu sangat tinggi sekali. Bahkan di suatu report itu tahun berapa ya? Tadi aku sempat catat kalau nggak salah sih 2014 atau 2017 ya. Itu disebut Kairo itu adalah salah satu kota yang paling mengerikan untuk perempuan, karena begitu tingginya kekerasan terhadap perempuan, baik itu pelecehan seksual sampai perkosaan gitu ya, kekerasan seksual yang sangat berat begitu. Jadi sampai ada satu report yang bilang begitu gitu, dan ini fakta yang mungkin juga kemudian seorang Nawal gitu dalam kemudian karya dia ngelihat bahwa wah gila, ini represi terhadap perempuan kok kayak gini banget gitu. Dan dia terus kemudian sebagai seorang dokter yang memang dokter itu kan dia sangat dia lihat fakta, lalu kemudian apa yang harus dilakukan untuk pasiennya gitu ya. Kalau dia mengobati kan begitu ya sebenarnya kalau dokter. Jadi dia nggak memakai analisis gender atau analisis feminisme. Analisisnya sangat ilmiah gitu sebagai dokter. Tapi kemudian dia dihadapkan dengan ini kok begini banget ya budaya patriarki ini. Kok ini begini banget represi di dalam konstruksi sosial, dan bagaimana perempuan tuh tidak bisa keluar gitu dari segala permasalahan dan segala kerutan gitu ya hidupnya, sama seperti yang kemudian dia ceritakan lewat tokoh Firdaus itu. Tuh. Jadi kan dari satu laki-laki ke laki-laki lain, ke perempuan juga yang ternyata perempuannya ini perempuan yang sangat patriarki begitu ya ternyata. Jadi belitannya itu sangat bikin dia sebagai seorang dokter kemudian pada akhirnya harus menyesuaikan gitu perspektifnya dia dengan kemudian dia belajar gitu ya, learning by doing gitu ya. Kalau aku lihat sih dari memoirnya dia ya, biografi hidupnya dia yang aku juga sempat baca, dia akhirnya kemudian belajar tentang analisis gender, belajar tentang feminisme, karena itu nggak ada di dalam ilmu kedokteran gitu. Ilmu kedokteran benar-benar eksak gitu ya, ilmiah gitu. Lihat apa yang ada, diagnosa lalu obati gitu. Jadi sementara kekerasan terhadap perempuan tidak bisa diobati gitu. Itu ada di dalam budaya kita baik di Mesir maupun di Indonesia, dan
Kayak di Indonesia juga di sekitar tahun 70-an ketika novel ini dibuat juga sama banget. Jadi ketika tahun 70-an itu Indonesia sini banyak yang baru lahir tahun 2000 ya kayak. Iya, Tahun 90 atau 80 2000. ke atas, Ya, 90. jadi ya aku sebagai generasi jadul ya, di tahun 70-an itu kita di bawah rezim Soeharto ya, presiden kita yang kemudian menjadi presiden selama 32 tahun. Dan ketika itu kekerasan terhadap perempuan, terutama perkosaan itu yang dilakukan oleh aparat, tokoh, begitu ya, itu ya nggak akan ada penyelesaiannya gitu. Dikubur aja gitu. Bahkan kalau kita berani melawan, lo bisa hilang bener gitu, nggak ditemukan Benar-benar gitu ya. hilang. Itu represi Literally. militer. Iya, represi militernya sangat mengerikan dan ini juga sama plek-plek dengan Mesir gitu. Mesir juga kondisinya seperti itu. Ketika melaporkan kekerasan seksual, ngapain sih ngelaporin, kan lo sendiri yang kenapa lo bisa begitu? Karena lo sendiri kali yang mau gitu. Jadi ada stigma-stigma stereotip terhadap perempuan yang kemudian menyebabkan ketika dia ingin menuntut haknya, kemudian dia tidak bisa karena itu dianggap melawan budaya, melawan norma yang ada. Dan ini kemudian Nawal sebagai seorang Nawal yang dokter harus transisi menjadi seorang Nawal yang feminis gitu ya. Dan dia kemudian merasa bisa menuangkan ini di dalam novelnya. Dan itu kita juga yakin situasi di Mesir sampai sekarang masih sama ya. Tadi aku sempat Google dikit dan ternyata ada suatu riset dari Pusat Hak Perempuan di Mesir itu tahun 2008, 83% dari responden semuanya mengalami kekerasan seksual. Gitu. 83%. Dan sebagian besar itu, 60%, mengalaminya setiap hari. Yang artinya dilakukan oleh orang yang dikenal. Ya, bisa keluarganya, temannya, gurunya, orang yang ada di lingkungan. Dan ini fakta. Dan kemudian kalau kita bandingkan dengan 290.000 ya kasus yang dilaporkan oleh Komnas Perempuan pada 2020 kemarin, ya kita berarti ngelihat bahwa ada situasi yang kurang lebih sama di Mesir dan di Indonesia. Dan ini menjadikan buku Nawal El-Saadawi ini menjadi salah satu literasi penting ya untuk dibaca, untuk kita mengetahui tidak hanya kita sebagai orang Indonesia, dan bahwa ini adalah suatu global problem gitu ya, problem dunia soal kekerasan terhadap perempuan. Itu sih menurut aku. Aku jadi itu kan berarti 8 dari 10 ya Mbak Olin yang Ya. perempuan. Kalau nggak salah aku pernah baca juga di Indonesia juga segitu gitu. Ya. Tapi mungkin nggak tiap harinya entah itu tidak ditanyakan atau tapi mungkin di sana lebih parah karena ya itu kayak tiap hari kan berarti orang-orang terdekat ya. Tapi di kasus kita juga sama sih. Sama, banyak juga di sini karena yang pelecehan seksual emang kebanyakan dilakukan oleh orang terdekat atau orang yang dikenal gitu, keluarga. Jadi sedih ya, kayak nothing much different gitu dari tahun 70-an sampai sekarang gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, Mbak Olin, kan tokoh Firdaus ini aku baru baca ulang sebenarnya, baca pertama pas kuliah gitu, udah lama banget, jadi ingatannya udah nggak itu. Like this like very strong karakter ya, kuat banget gitu karakternya. Di situ dia pernah bilang soal menjadi istri itu sama aja seperti pelacur gitu, nggak bisa keluar gitu, nggak punya daya gitu. Atau pelacur lebih terhormat daripada istri, dia bilang. Iya. Bisa jadi karena paling nggak menghasilkan sesuatu kan gitu. Makanya dia punya opini yang sangat kuat gitu terhadap lembaga pernikahan dan status hierarki istri gitu. Nah, menurut Mbak Olin gimana nih pendapat dari Firdaus gitu dengan segala? Iya, itu makanya kita harus baca dulu makanya yang bukunya. Jadi dibaca dari depan sampai akhir. Jadi statement itu nggak langsung ada gitu. Dia datang dari suatu kepahitan hidup lah ya, bisa dibilang begitu, kepahitan hidupnya sebagai seorang manusia gitu. Jadi kalau dari depan kan kita lihat si Firdaus ini selalu merasa bahwa dirinya biasa-biasa aja, nggak cantik, nggak putih umpamanya atau keren seperti stereotip perempuan kan harus cantik, putih, bagus, badannya bagus gitu ya. Ada begitu-begitu. Dan sama seperti di Indonesia, di Mesir juga seperti itu. Jadi ada suatu
apa ya, satu model Ada ya. atau satu konsep gitu ya, konsep kecantikan itu seperti apa. Dan dari dia kecil, dia sudah dihadapkan bahwa dia tidak ada di dalam kategori ini, kategori kecantikan perempuan Mesir begitu. Dan ini sebenarnya di Indonesia pun kita mengalami. Jadi kalau di Indonesia kan, oh ya pokoknya rambutnya harus panjang, manis, dia harus kulitnya terang gitu-gitu kan, ada seperti itu. Padahal kan banyak banget perempuan cantik di Papua yang rambutnya kriwel-kriwel gitu. Jadi dan itu Indonesia juga gitu, perempuan Indonesia juga, kenapa juga harus dibuat satu model gitu. Dan ini kemudian Nawal menawarkannya di dalam tokoh Firdaus, bahwa Firdaus ini bukan perempuan yang dianggap ideal gitu oleh masyarakatnya, bahkan oleh keluarga sendiri. Keluarga sendiri juga bilang kan, kamu kayak gini siapa yang mau gitu-gitu. Dan ini apa ya, ini sebenarnya suatu fakta yang pahit di dalam masyarakat kita, baik di Asia maupun di Mesir maupun mungkin juga di Afrika juga sama ya kurang. Jadi ada suatu standar yang kemudian menjadikan perempuan apa ya, akhirnya menjadi rendah diri. Dan itu di awal-awalnya bisa kita lihat bahwa dia merasa seperti itu. Nah, kemudian ketika dia bisa kemudian bangkit begitulah istilahnya, itu karena ada begitu banyak kejadiannya ketika dia kemudian diperbudak gitu ya secara seksual oleh laki-laki dalam hidupnya. Kemudian ketika dia dinikahi pun dia pun masih juga direpresi gitu oleh suaminya ini gitu ya, oleh laki-laki yang kemudian menjadi suaminya. Jadi ketika dia sudah menjadi istri pun posisi dia sebagai perempuan tetap tidak dihormati, tetap di bawah sesuatu, di bawah ayah, di bawah pacar, di bawah suami. Dia nggak akan bisa menjadi dirinya sendiri. Jadi kepahitan ini yang serentetan permasalahan yang dihadapi Firdaus sebagai perempuan, dan aku yakin Ibu Nawal meletakkan cerita ini dari kisah-kisah yang dia temui gitu. Jadi bukan dari suatu imajinasi dia gitu sebagai seorang penulis novel. Nah, jadi kasus-kasus ini kemudian mengakumulasi gitu pandangan hidup Firdaus terhadap konsep pernikahan itu sendiri maupun terhadap posisi perempuan gitu di dalam masyarakat. Jadi kalau kita bisa lihat kan dia sempat dekat juga dengan orang terpandang gitu ya. Tapi dia melihat bahwa ternyata kalau toh kita hidup dengan orang yang terpandang, belum tentu juga mereka punya sifat atau punya komitmen gitu untuk menjadi orang baik. Jadi mungkin dia iya nggak ada jaminan ya. Mungkin dia memang baik pada awal, tapi lama-kelamaan kita tahu oh ternyata akhirnya juga diperbudak secara seksual oleh si laki-laki tersebut gitu. Jadi mau sama yang miskin dia tetap menderita, mau sama yang kaya dia tetap menderita, mau dinikahin dia tetap menderita gitu. Jadi ini kan satu rentetan yang kemudian akhirnya membuat dia jadi patah hati. Dia akhirnya merasa bahwa mungkin hanya dengan dirinya sendiri gitu. Sepertinya dirinya sendirilah yang bisa bangkit, menyejahterakan dirinya, menjadikan dirinya secara personal lebih bahagia, lebih diterima, dan kemudian ya Nawal menawarkan satu pemikiran radikal. Gitu. Pemikiran radikal tuh maksudnya gini, karena kalau dalam jadi Nawal ini sepertinya kalau aku lihat ada pengaruh feminisme, gelombang feminisme yang radikal. Ya, jadi karena kalau dalam feminis radikal memang mereka sama sekali tidak setuju dan kalau istilahnya supaya jangan salah ngomong. Jadi para feminis radikal itu menentang suatu norma-norma yang standar. Gitu. Ya, sudah ada. Jadi gitu ya. dia bukan menolak, tapi menentang. Menentang itu dalam arti kata begini, bahwa ada suatu konsep yang udah susah untuk dirubah, termasuk konsep pernikahan. Begitu, karena pada dasarnya konsep pernikahan adalah patriarki. Karena kepala keluarga adalah laki-laki. Karena perempuan harus menurut suami. Karena bahkan di Undang-Undang Perkawinan Indonesia, coba di Google ya, itu kepala keluarga laki-laki, teman-teman. Nah, makanya banyak aktivis perempuan kemudian istilahnya mengkritisi dan kemudian minta mengamandemen Undang-Undang Perkawinan ini dan mengganti pasal di mana perempuan juga bisa menjadi kepala keluarga dalam kondisi ketika suaminya meninggal gimana? Atau ditinggal, ditipu oleh laki-laki, ditinggalkan lalu harus mengurus anak sendiri, dia harus jadi kepala keluarga dong, kan gitu. Nah, ini sebenarnya juga dilihat mampu, gitu ya. Iya, memang nggak mampu. Ini juga sama di Mesir. Mesir pun terjadi seperti ini. Jadi tidak tidak ada yang menguntungkan yang didapatkan oleh perempuan dari kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah gitu ya, baik di Mesir maupun di Indonesia. Sehingga
ya kita tolak gitu konsep ini, mendingan kita nggak usah nikah, tapi kita memiliki otoritas terhadap tubuh kita sendiri, dan kita juga bisa bekerja sebagai pekerja seks yang mendapatkan uang untuk perekonomian kita sendiri. Jadi itu sebenarnya satu penawaran gitu ya, yang radikal dari Nawal melalui tokoh Firdaus ini, dan itu sebenarnya juga tidak terjadi begitu saja gitu. Jadi ada kita harus sabar baca dari depan begitu sampai ke akhirnya statement itu keluar, ya karena ada kekecewaan itu terhadap baik itu keluarganya sendiri, kepada suaminya yang kemudian juga tidak mengurusi dia begitu ya, tidak memberikan haknya gitu ya sebagai istri, dan juga kemudian dia melihat bahwa oh ya udah kalau jadi pekerja seks gue udah bisa menafkahi diri sendiri, punya rumah bagus kan begitu ya. Jadi pada akhirnya tokoh ini kemudian melemparkan suatu statement, dan ini memang statement Nawal gitu ya saudara, statement Nawal yang kemudian dikeluarkan melalui tokoh Firdaus, bahwa lebih baik menjadi pekerja seks karena kalau jadi istri udah menderita, terus kerja 24 jam sehari, itu beban ganda ya kalau di analisis gender. Kemudian juga semua urusan mengajar anak juga mereka harus ngurus begitu, dan kemudian dia tidak bisa protes ketika akhirnya suaminya mau nikah lagi, poligami umpamanya, ya kan gitu. Jadi ini kemudian istilahnya Nawal itu melakukan suatu debat publik ya, bisa dibilang dengan novel ini. Debat publik ini sangat baik gitu karena dia ingin melempar perdebatan ini, dan ini berhasil gitu karena orang-orang kemudian jadi membicarakannya, kok kayak gini sih ngomongnya nggak gitu, dan orang-orang juga tidak suka gitu ketika suatu norma itu dianggap baik, bahwa oh jadi istri baik, jadi pelacur tidak baik, ini kan selalu dibanding-bandingin kan, selalu begitu. Nah, jadi dia melemparkan nih ide ini bahwa lebih baik jadi kerja seks daripada jadi istri, paling nggak bisa lebih mandiri memutuskan dirinya sendiri. Nah tapi itu memang perdebatan di dalam radikal feminisme ya. Jadi radikal feminisme itu memperdebatkan seperti itu, konsep pernikahan, konsep punya anak, kapitalisme juga diperdebatkan gitu di dalam feminisme radikal. Jadi sebagai sebuah karya sastra, Nawal sangat berhasil melemparkan argumentasinya melalui novel ini. Kalau menurut aku gitu sih. Jadi kita nggak bisa nyari. Jadi kalau karya sastra itu ya, mungkin kalau dari perspektif sastra, teman-teman bisa baca bukunya Katrin Bandel ya, dia mengkritisi salah satunya, dia bahkan kemudian mengkritisi juga novelnya Ayu Utami ya, teman-teman cari sendiri deh buku. Tapi intinya bahwa karya sastra itu hanya selesai ketika dia dipublish. Setelah itu adalah di tangan pembaca, istilahnya gitu. Jadi terserah pembaca mau menginterpretasikannya seperti apa gitu ya. Dan kemudian diskusur apa yang kemudian muncul setelah karya ini lahir gitu. Dan bahwa ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa. Yang penting kita juga melihatnya bahwa ini loh ada suatu konsep, ada suatu sistem yang salah. Dan bagaimana kita menyikapi ini melalui karya sastra si Perempuan di Titik Nol itu. Begitu. Menarik. Iya, aku jadi inget sih kayak ada perdebatan gitu di Instagram yang bilang, jadi kewajiban istri ABCZ gitu. Terus ada perempuan yang komen, kalau gitu aku juga pengen cari istri gitu. Jadi pengen juga gitu, punya istri kalau emang kerjaannya sangat melayani gitu kan gitu. Udahlah cari duit juga gitu, di rumah juga kerja gitu. Nah. Ya, itu karena konsep pernikahan kita masih konsep yang standar ya. Standar heteronormatif kita bilangnya. Jadi bahwa pernikahan itu adalah laki-laki dan perempuan ngurus rumah, suaminya kerja. Itu konsep yang sudah dibangun bertahun-tahun gitu, berpuluh tahun, mungkin hampir 100 tahun ya, nggak tahu juga. Intinya bahwa konsep ini harus kita kritisi gitu. Apakah nggak bisa pernikahan itu adalah keputusan bersama gitu. Jadi dia bukan keputusan untuk orang tuanya aja, tapi juga orang yang mau menikah ini juga bisa memikirkan gitu, apakah mereka mau nikah apa enggak, mau menikahnya bagaimana, lalu mau punya anak apa enggak gitu. Jadi dia adalah suatu dialog yang terus-menerus gitu sebenarnya. Gitu. Nah ini yang kita ingin rubah. Dan aku sih sebenarnya kalau aku boleh menerka-nerka, Nawal juga itu seperti itu. Dia mempertanyakan konsep pernikahan gitu. Apakah memang masih bisa diteruskan?
karena akhirnya kan dia juga tidak menikah ya. Jadi dan itu pilihan dia gitu. Bagus kalau dia memutuskan seperti itu. Itu yang dia mau kasih contoh gitu ke masyarakat. Dan bahwa ketika perempuan tidak menikah, single, lalu dia bisa sukses dan dia bisa baik juga gitu. Bisa menjadi panutan masyarakat, dia bisa menjadi tokoh, dan bahkan sekarang bukunya sudah diterjemahkan ke ratusan bahasa begitu. Nah, itu pilihan. Jadi memang kalau kita mau ngebahas persoalan pernikahannya itu, dari buku Perempuan di Titik Nol ini, memang disitulah kita sebagai suatu bangsa juga harus kritis gitu. Jadi kita, teman-teman yang ada di ruang Zoom ini gitu, coba dikritisi deh konsep pernikahan di Indonesia seperti apa. Dan kalau kalian mau menikah, coba kalian pikir dulu, emang kalian mau nikah benar? Terus nanti bisa kasih makan anaknya apa gitu. Dan pendidikan itu sekarang mahal, dan juga kemudian dengan kondisi lingkungan, krisis lingkungan yang kita hadapi seperti ini. Apakah dengan kita punya anak, kita bisa kemudian memastikan bahwa krisis lingkungan tidak semakin parah? Jadi kita juga kritis seperti Nawal. Itu contoh yang dia berikan, dan mungkin novel ini sangat bagus karena dia kemudian memicu perdebatan, dan itu yang memang banyak orang di Indonesia masih harus banyak belajar berdebat ya, karena di Indonesia kayak budaya berdebat benar. agak kurang. Ya kalau berdebat tuh salah gitu, kayak padahal nggak pantas dianggapnya gitu. Iya, padahal justru bagus, dan itu Nawal itu jago banget tuh dia berdebat. Tonton deh diskusinya dia di YouTube. Banyak banget dan seru-seru. Boleh nanti abis ini teman-teman bisa ke YouTube untuk cari deh banyak. Jangan baca bukunya aja. Bener, aku setuju sama Mbak Ulin. Sebenarnya kalau mau memperjuangkan hak perempuan tuh bisa sangat dimulai dari hal individu, yaitu pernikahan. Pernikahan kan sebenarnya lingkupnya kecil ya, hanya individu dan keluarga gitu. Itu mungkin bisa diuji kemampuan mengerti para calon suami gitu terhadap isu-isu perempuan gitu. Betul sekali. Kalau ada red flag ya udah tinggalin aja loh. Oke Mbak, kan ini Mesir pernah juga dijajah Inggris ya kalau nggak salah ya. Iya. Aku juga pribadi selalu dapat pengertianku ataupun apapun yang aku tahu soal feminisme itu pasti dari Barat gitu, baca-baca buku di. Nah, aku pengen tanya sih, ada nggak sih korelasinya dengan kolonialisme gitu? Apakah nilai-nilai Barat ini malah ini yang membuat kita tercerahkan gitu, seperti pengalamanku, karena aku jujur aja jarang banget setelah baca yang Barat gitu, baru akhirnya baca yang Timur gitu, soal karya-karya Timur yang soal feminisme gitu. Atau malah sebenarnya sebaliknya gitu. Gimana menurut Mbak? Ya, kolonialisme ini kan persoalannya yang sangat kompleks ya gitu. Jadi kayak kita ambil contoh Indonesia aja ya, karena aku nggak ahli Mesir soalnya. Kalau Mesir ini kan dijajah oleh, jadi dulu itu di zaman kolonialisme itu memang ada beberapa negara yang paling mendominasi kolonialisme ini kan ya, termasuk Inggris, Belanda dan Spanyol gitu ya, 3 negara terbesar ini. Indonesia kebetulan dijajah Belanda, dan Mesir dijajah Inggris, India tuh dijajah Inggris juga kalau nggak salah ya. Jadi Filipina yang dijajah oleh Spanyol gitu. Nah, jadi memang kemudian proses kolonialisasi ini kemudian berpengaruh kepada perkembangan sosial budaya oleh masyarakatnya. Kayak umumnya kalau teman-teman silakan ke NTT deh. NTT itu di Flores umumnya. Flores itu banyak sekali orang namanya seperti bahasa Spanyol gitu. Kayak Don de la Santo, itu teman saya, bayangin namanya Don de la Santo, itu nama Spanyol banget gitu loh. Dan terus juga Gomez gitu. Dan ini nama marga loh, keluarga yang sudah 3 atau 4 keturunan gitu dengan nama tersebut, yang artinya bahwa kemudian di zaman kolonialisasi ini ada banyak sekali suku-suku bangsa yang kemudian jadi merge dengan kebudayaan asing, baik itu Belanda, Spanyol, Portugis gitu ya, kalau khusus di Indonesia ya maksudnya. Dan kemudian ini berkontribusi terhadap perubahan adat istiadat pun gitu, karena banyak sekali contohnya seperti di Batavia gitu ya, di Jakarta itu kan kita banyak melihat campuran kultur Cina, Arab gitu ya,
Cina, Arab, dan Spanyol bahkan juga ada itu di dalam bahasa kita. Kayak sepatu itu kan bahasa Spanyol, zapato gitu sebenarnya. Terus dia banyak sekali lah kata-kata yang dari luar gitu, yang kemudian akhirnya di-Indonesiakan lalu dimasukkan menjadi bahasa Indonesia begitu. Dan ini pun terjadi juga sepertinya di Mesir gitu, karena ketika kolonialisasi masuk, dia tidak hanya mengubah semuanya gitu ya, semua infrastruktur kita, bikin jalan, bikin ini itu, bikin sekolah. Tapi kemudian juga dia mengubah adat istiadat kita gitu, sehingga terjadi percampuran gitu antara adat yang asli itu dengan si kolonialisme ini gitu. Dan itu pun itu juga kemudian berpengaruh terhadap konstruksi sosial, karena gini, kayak umumnya di Indonesia kita tahu bahwa di zaman Nusantara itu kita punya banyak ratu-ratu ya. Kita punya Gayatri Rajapatni, Ratu Kalingga yang sangat terkenal tuh Ratu Shima namanya, dia salah satu ratu yang paling terkenal lah gitu di zamannya di Kerajaan Kalingga gitu, nanti bisa di Google deh. Lalu kemudian Majapahit itu pendirinya Gayatri Rajapatni. Nah, banyak yang nggak tahu kan? Di Google deh gitu. Karena begini, di zaman Nusantara ini perempuan itu punya posisi-posisi yang sama dengan laki-laki pada saat itu. Jadi dia bisa jadi pemimpin, jadi pendeta, dia memimpin ritual adat, dia bahkan banyak perempuan pada zaman Nusantara dulu adalah healer gitu. Dia mengobati orang. Jadi posisi mengurusi tanaman obat dan kemudian menjadikannya obat yang bisa mengobati penyakit itu ada di tangan perempuan gitu zaman dulu. Jadi hal yang sebenarnya dalam adat istiadat kita, kalau kita mau gali gitu ya, belajar sejarah, itu banyak sekali dan itu adalah biasa gitu. Nah, kemudian kok bisa berubah gitu. Nah, ini kan kita harus kritis, kita pertanyakan kenapa bisa berubah. Masuklah Belanda atau VOC ya tempatnya pada saat itu, yang kemudian mengekspansi, mencari sumber daya alam yang bisa mereka pakai untuk di negerinya, karena di negerinya sendiri nggak ada Chin gitu. Jadi mereka harus Jauh banget ya pergi, perjalanannya. ya dia harus ngambil teh, rempah-rempah, coklat, semua yang bahan yang mereka butuhkan untuk kebutuhan mereka, karena mereka sendiri negara itu kecil banget. Coba deh di Google deh, berapa sih luasnya Belanda gitu. Kecil banget, nggak ada bandingannya sama kita. Nah, jadi mereka ini kemudian datang dengan budayanya, dan budaya Eropa pada zaman itu adalah patriarki gitu. Jadi yang salah gitu, mereka masuk dengan itu dan kita rubah semua yang tatanan kita yang tadinya sebenarnya cukup egaliter lah bisa dibilang ya, menjadi patriarki gitu. Dan ini memang fakta. Nah, kalau kalian senang mau baca soal sejarah, selain baca Nawal, bacalah Gayatri Spivak. Ini orang India ya, jadi Spivak punya buku apa judulnya, Subaltern gitu. Kamu Google ya nanti Spivak itu. Bahasa Inggris aku nggak tahu deh ada terjemahannya nggak. Kalau udah ada sih bagus ya. Jadi di situ dia menceritakan bagaimana kultur masyarakat gitu ya, masyarakat yang kemudian yang tadinya dia adalah penguasa alam, penguasa semesta, begitu bisa dibilang. Kemudian dia berubah menjadi masyarakat kapitalisme. Nah, ini kan sejarah ya, dan bahwa itu ada tangan kolonialisasi yang kemudian mengubah adat istiadat yang tadinya egaliter, yang mencintai alam, mencintai lingkungan. Seperti kita tahu di Bali, kita punya Trihita Karana, di mana masyarakat juga hidup berdampingan dengan alam dengan seimbang. Tapi kemudian ini kenapa berubah gitu? Nah, ini kan yang perlu kita kritisi ya, termasuk kalau kita mengkritisi persoalan perempuan dalam kolonialisme, kita melihat paling banyak memang kemudian posisi perempuan itu adalah objek, bisa dibilang objek eksploitasi seksual. Kalau contohnya yang paling banyak adalah sejarah pergundikan di Indonesia, gitu. Di Nusantara ya, maksudnya banyak nyai-nyai perempuan dijadikan nyai, dijadikan istri kedua, tidak resmi. Ada sebagian yang memang bisa pergi ke Belanda akhirnya dengan suami-suaminya itu, gitu. Tapi banyak sekali yang di sini ditinggalkan dan kemudian harus bertahan hidup sendirian ketika masa penjajahan Belanda itu selesai kan, setelah kemerdekaan itu ya. Itu banyak sekali keluarga-keluarga yang benar-benar para perempuan-perempuan ini yang kemudian ditinggalkan dan mereka menderita hidupnya. Ini banyak sekali gitu. Nah, jadi dalam kolonialisme ini
kayaknya kalau aku bisa bilang mungkin sama seperti dalam bayangan kepalanya Nawal juga, bahwa ya perempuan tidak punya pilihan lain. Dia benar-benar di dalam situasi ini dinistakan begitu ya, bisa dibilang gitu. Dan juga kita bisa lihat kan dalam masa penjajahan Jepang itu ada Yanfu, perempuan-perempuan yang jadi budak seksual ya, mungkin teman-teman tahu ya, bisa di Google. Itu ada temanku namanya Eka Hindra, dia melakukan riset hampir 20 tahun kali ya soal perempuan-perempuan Yanfu ini. Jadi coba kalian Google, itu ceritanya sangat mengharukan begitu ya, bagaimana perjuangan mereka mendapatkan keadilan dari pemerintah Jepang gitu. Nah, sementara Belanda sendiri kan sebenarnya belum, mungkin bisa bilang belum juga ngomong secara publik ya permintaan maaf terhadap kekerasan yang terjadi di sini. Tapi mereka sudah berusaha. Jadi ada banyak sekarang program memberikan dana kepada keluarga-keluarga korban dulu itu ya, yang suaminya Belanda kemudian ditinggalkan, anak-anak cucunya bagaimana gitu ya. Jadi ada bantuan segala macam itu sudah mulai ada. Tapi ya tetap aja secara publik memang belum ada pengakuan bagaimana perilaku kekerasan terhadap perempuan di dalam masa kolonialisme itu. Dan itu memang kemudian itu ada studinya juga sendiri, kalau nggak tahu siapa yang riset ya, aku lupa. Jadi nanti kalian bisa Google deh perempuan dalam kolonialisme. Nah, kalau dari ada satu lagi juga, Anthology and Cultural Theory of Postcolonialism. Itu editornya Gaurav Desai sama Supriya Nair. Nah, itu aku juga udah baca, itu bagus banget. Mungkin kalian harus cari, tapi mungkin bukunya dari luar ya, jadi agak mahal. Nah, itu juga penting gitu dibaca. Kita jadi untuk mengetahui satu persoalan, kita harus banyak cari referensi gitu, karena agak susah gitu ya, agak susah kita belajar kalau kita nggak baca. Nah, untuk bahasa Indonesia bisa cek bukunya Katrin Bandel, Kajian Gender dalam Konteks Pasca Kolonial. Nah, di situ dia ceritakan banyak, termasuk pada persoalan sastra juga itu di situ. Itu penting banget kalau kita ingin belajar dan bagaimana kita menyikapi ya, apa sih sebenarnya sisa-sisa dari kolonialisme ini terhadap perkembangan sosial politik, terutama untuk perempuan gitu di Indonesia. Oke. Emang kita perlu menyalahkan revolusi industri kayaknya. Sehingga para Belanda dan Spanyol dan Portugis bisa kemana-mana buat cari rempah. Ujung-ujungnya malah menghancurkan posisi perempuan yang tadinya udah bagus. Iya, dan banyak yang genosida tuh kayak Pulau Banda itu genosida mungkin ya, kalau teman-teman nggak tahu. Jadi Pulau Banda itu suku aslinya sudah habis, ya, nggak ada orang asli di sana, hanya ada pendatang dan campur gitu ya, orang-orang dari Ambon, dari Bugis umpamanya ya, dari Jawa gitu. Jadi Belanda itu membunuh habis bis semua orang di Pulau Banda itu karena rempah-rempah. Jadi itu fakta dan itu benar-benar mengerikan gitu. Dan kita nggak dapat Belandanya, sebenarnya cuma dapat VOC-nya aja ya, Mbak. Iya, betul. Kita tidak dijajah negara gitu, kita dijajah perusahaan. Bener, iya bener. The richest company ever katanya. Bener. Ini jadi jadi menarik ya untuk karena mungkin di kurikulum pelajaran sejarah juga nggak pernah memuat soal ratu-ratu perempuan yang berkuasa gitu yang pernah ada di Nusantara gitu, dan kayaknya kayak ada satu momen dia hilang aja gitu, terus kita taunya memang patriarki udah dari dulu gitu, temurun sejak zaman Adam mungkin gitu. Ya harus dituliskan aja sih sebenarnya. Jadi dan proses penulisan sudah mulai dilakukan ya, teman-teman silakan ke website Jurnal Perempuan, kan mereka juga mendokumentasikan tokoh-tokoh perempuan, dan kemudian baru-baru ini ada beberapa buku yang sudah diterbitkan yang isinya tokoh-tokoh perempuan. Kalau nggak salah Magdalene ya yang menerbitkan terbaru. Di dalam ada tokoh-tokoh perempuan gitu ya sepanjang masa dari Nusantara sampai sekarang. Dan kemudian aku dengar juga ada beberapa teman mereka sedang buat website tuh tentang tokoh-tokoh perempuan dari zaman Nusantara dulu sampai sekarang. Jadi ya semoga nanti segera di launch ya. Jadi bisa ada referensi ya teman-teman baca. Semoga cepat.
Biar kita taunya nggak cuman Kartini sama Cut Nyak Din doang. Betul, ada banyak banget. Benar-benar. Banyak banget sebenarnya perempuan-perempuan hebat yang sudah membuat jalan buat kita yang sekarang gitu. Mungkin itu kenapa kesetaraan gender di kita udah lumayan lah ya Mbak, maksudnya. Kayak misalnya pemilu kita udah duluan semua orang boleh milih gitu. Sedangkan kalau di Amerika perjuangannya kayak lama banget perempuan boleh akhirnya voting misalnya. Bahwa memang ada peran perempuan gitu di setiap pergerakan misalnya kemerdekaan dan sebagainya gitu mungkin. Ya, kalau di Indonesia kan itu dimulai dari tahun 1928 sebenarnya. Jadi sebelum Sumpah Pemuda juga sudah ada gerakan perempuan yang memulai untuk mereka berkumpul dan mereka bilang, oke, kita juga harus buat conference nih gitu. Karena kan waktu itu juga sekitar tahun 20-30-an itu gerakan perempuan dunia juga sudah mulai banyak ya gitu. Jadi kayak Indonesia diundang juga ke konferensi-konferensi di luar. Gitu. Jadi perempuan-perempuan yang kemudian tergabung dalam organisasi perempuan pada saat itu seperti Istri Sedar, Anissa ya. Jadi ini banyak kan sih underbow dari Taman Siswa itu, organisasi pemuda pada zaman itu ya. Nah tapi kemudian mereka dengan vokal begitu ya pada saat itu juga mereka menuntut, dari situ sudah mulai dituntut bahwa perempuan boleh ikut di dalam proses pembangunan Nusantara ini supaya bisa merdeka gitu ya pada waktu itu. Jadi sebenarnya dia lama itu, bukan terus tiba-tiba dia dapat hak untuk memilih. Jadi proses sudah jalan gitu, dari tahun 28 sampai kemudian ketika Indonesia merdeka dan akhirnya kita ada pemilu pertama. Kan pemilu pertama itu nggak salah 1950 ya. Kalau nggak salah ingat. Tapi dari perjuangan yang menuju ke situ sebenarnya oleh tokoh-tokoh perempuan pada masa itu sudah dimulai gitu juga. Gitu. Oke, balik lagi ke bukunya Nawal El-Saadawi. Kalau menurut Mbak Olin, apa sih yang membedakan buku Perempuan di Titik Nol ini dengan buku-buku sastra feminis lainnya? Gitu? Apa yang paling kalau kita bandingkan dengan buku sastra di Indonesia lah ya, umumnya pada zaman Ibu Nawal itu keluar, kita sudah punya Rukiah. Rukiah itu tahun 60-an kalau nggak salah. Dia yang dibilang salah satu perempuan yang menginspirasi Pramudia Anantatur sebenarnya beliau. Jadi tapi banyak orang yang nggak tahu. Jadi udah diterbitkan oleh Ultimus bukunya Kejatuhan dan Hati judulnya, Ibu Rukiah namanya, di Google aja nanti bisa. Nah dia itu membuat cerita tentang perempuan pada zaman kemerdekaan itu ya, pada zaman bukan kemerdekaan, pada zaman perjuangan menuju kemerdekaan. Jadi novel-novel pada tahun-tahun itu antara 30 sampai tahun 50-an memang banyak sekali ngomongin itu karena kan kita masih dalam situasi Indonesia baru merdeka ya, baru bisa berdiri sendiri, terus baru bisa ekspresi gitu ya. Jadi memang semua cerita-cerita pada masanya itu lebih banyak persoalan itu. Nah kemudian dia mulai berubah ketika muncul penulis-penulis seperti Ibu Tuti Herati, Profesor Tuti Herati, yang menulis puisi dengan tema-tema seksualitas dan feminisme ya pada zamannya. Dia salah satu pelopor gerakan feminisme juga di Indonesia, Ibu Tuti Herati. Nah, kemudian kalau novel ada Ibu N. Hadini almarhum. Nah, jadi novel-novel dia juga menceritakan tuh. Jadi dia kalau kalian sabar baca novel-novel Ibu N. Hadini, dia sebenarnya kayak semi biografi ya. Jadi ada masa kecilnya, masa remajanya, lalu kemudian menikah. Pada sebuah kapal itu sudah menikah gitu ya. Jadi kalau kita mengikuti perkembangan seorang penulis, kita harus baca dari tulisan awal sampai akhir sebenarnya. Jadi kita tahu, oke, gimana sih perkembangan dia begitu ya. Dan Ibu N. Hadini itu sebenarnya adalah seorang penulis yang sangat deskriptif ya, hampir sama seperti Nawal El-Saadawi. Dia sangat deskriptif, lalu dia bisa memvisualisasikan cerita mengenai alamnya segala macam dengan sangat detail gitu. Nah, mungkin yang membedakannya adalah aspek argumentasi kalau menurut aku. Jadi bedanya Nawal sudah memakai pendekatan feminisme radikal pada masanya, sehingga dia bisa buat statement itu soal menjadi pelacur lebih mulia daripada menjadi istri. Dan ini yang tidak ada di novel-novel perempuan Indonesia pada tahun 60-an, 70-an. Nah,
Tapi kenapa? Kenapanya itu juga harus kita pertanyakan. Kenapa? Karena memang startnya beda. Ibu Nawal Al-Saadawi ini dokter, ilmuwan, bacaannya banyak. Dia ke luar negeri berkali-kali, dia punya jam terbang berdebat yang sangat tinggi, dia baca banyak, dan mungkin bacaannya juga sangat luas ya, karena bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab gitu ya. Bahasanya banyak gitu. Jadi reference-nya juga jauh. Jadi itu yang mungkin membedakan dia dengan yang lain. Nah mungkin seperti Ibu Tuti Herati, kemudian kan dia lebih menjadi seorang akademisi ya, dengan buku-bukunya yang teori-teori feminisme, teori-teori gender begitu. Dan dia bikin puisi dan beberapa prosa, tapi tidak membuat novel seperti Ibu Nawal Al-Saadawi gitu ya. Jadi itu mungkin yang membedakan dari aspek argumentasinya, dan juga mungkin kalau aku melihatnya bedanya juga adalah tokoh-tokoh perempuan di dalam novel-novel di Indonesia itu memang rata-rata kemudian dia mempunyai pilihan yang lebih, apa ya, bisa dibilang pilihannya lebih minimal. Sementara di dalam Perempuan di Titik Nol, Ibu Nawal ini berusaha membuka gitu ya, membuka peluang gitu. Bagaimana dia bisa memilih, lalu kemudian bagaimana dia juga bertemu dengan begitu banyak karakter yang berbeda, yang kemudian akhirnya membentuk si tokoh ini menjadi ceritanya yang dalam ending cerita gitu. Jadi tidak ada penyesalan, tidak itu. Sementara kalau di Indonesia banyak sekali kan cerita-cerita yang perempuan tuh akhirnya berakhir tragis gitu. Menderita, bercerai, terus bahkan bunuh diri, itu banyak sekali seperti itu. Jadi perempuan selalu dikaitkan dengan pasrah dengan pilihannya. Sementara di dalam Perempuan di Titik Nol, Firdaus tidak mau pasrah gitu dengan nasibnya. Dia yakin dan dia benar-benar mengerti pilihannya. Dan kalau toh dia harus berakhir seperti ini, dia tahu karena ya gak ada penyesalan gitu di dalam hidup. Karena aku menjalankannya sesuai apa yang aku mau, dan aku sadar bahwa itu adalah untuk aku, bukan untuk lelaki manapun. Nah itu sebenarnya mungkin beberapa perbedaannya ya antara cerita itu. Tapi kemudian tahun 90-an ke sini kita punya yang lain-lain penulis gitu ya. Kita punya Ayu Tami, punya Jenar Maisa Ayu, kita punya Novarianti Yusuf gitu ya, yang kemudian membongkar gitu ya sastra Indonesia kita di era modern gitu ya, tahun 90-an sampai sekarang, di mana perempuan itu tidak lagi diletakkan di dalam posisi-posisi itu aja, posisi anak, posisi ibu, posisi merawat gitu. Jadi dia kemudian berkembang menjadi sepertinya yang harusnya, yang seperti diinginkan oleh Nawal Al-Saadawi gitu, bahwa kita punya sisi yang kompleks, kita punya cita-cita yang menarik, kita bisa menjadi apa saja gitu ya. Jadi nggak usah khawatir lagi gitu dengan stereotip. Dan ini sebenarnya saat bisa dibilang pelopor gitu ya, perempuan-perempuan penulis yang mungkin nggak dari Ayu ya, tapi mungkin dari Ibu Maneke Katopo. Kalau tahu Ibu Maneke Katopo kan ini mendobrak budaya Indonesia juga gitu, budaya orang Batak, budaya orang Manado gitu di zamannya dia tahun 80 apa 70 apa 80 ya, waktu dia buat novelnya itu yang berjudul Raumanen. Belum baca, silakan cari, masih ada kayaknya di Gramedia. Nah di Raumanen dia mengkritisi gitu budaya orang Indonesia, suku-sukunya gitu. Jadi dia juga kemudian menawarkan argumentasi dari tokoh-tokoh perempuannya, bagaimana mereka harus beradaptasi gitu di dalam situasi yang tidak mereka inginkan itu. Dan kemudian itu juga dipertegas lagi dengan karya Ayu Tami Saman ya, di mana tokoh perempuan ini orang-orang selalu ingat bahwa itu buku soal tubuh dan seksualitas perempuan, padahal sih enggak gitu. Buku itu sangat kompleks ya, buku Saman itu ada ngomongin soal nasionalisme, ngomongin soal bagaimana suatu rezim Soeharto ya waktu itu maksudnya, itu bisa sangat merepresi masyarakat. Jadi di situ ada persoalan perebutan lahan, soal eksplorasi sumber daya alam yang sangat menguntungkan si kaya tapi memiskinkan si miskin, ada persoalan buruh. Jadi persoalannya banyak sekali di buku itu. Tapi orang selalu ngomong ingat seksualitas gitu. Padahal nggak kayak gitu buku itu. Kalau kita mau baca, iya itu
ada banyak sekali persoalan sosial politik dan budaya yang dimasukkan oleh Ayu dengan sangat bagusnya. Sehingga buku itu memang layak gitu dibilang salah satu buku yang ikonik gitu ya, karena dia memberikan perempuan dalam posisi pemikiran-pemikiran yang tidak normatif, tidak seperti yang sehari-hari gitu. Dan ini yang memang perlu diteruskan gitu. Bagaimana kita membuat cerita, atau kalau di sini ada yang penulis ya, kalian buat cerita tapi jangan yang stereotip dong gitu. Bisa nggak? Dieksplor apa perempuan jadi astronot kayak, atau out dia of mau, box gitu ya. iya harus out of the box gitu. Jangan yang ya, jadi ibu menderita nangis-nangis capek deh gitu. Ya emang ada sih banyak sekali penderitaan, tapi juga ada banyak cerita yang menarik tuh. Contohnya kalian bisa tulis tentang Yusukinah di Kendeng yang kakinya di semen untuk memperjuangkan pegunungan Kendeng. Kan gila, itu ibu rumah tangga loh, ibu biasa. Dia bisa menjadi pejuang, dia kemudian dengan bisa militan gitu, dengan sopan, dengan anggun memperjuangkan lingkungan. Coba kurang bagus apa ceritanya, ya kan? Nah, jadi sebenarnya untuk teman-teman muda ya di mana aja yang dengerin diskusi ini, bikinlah tokoh-tokoh yang out of the box seperti Firdaus itu yang ditulis oleh Nawal ini gitu. Karena masyarakat perlu kita kasih pilihan untuk membaca, dia bisa memilih yang lain gitu, jangan yang itu lagi, jangan yang ciklit-ciklit cinta-cintaan apa ADC terus, jangan yang kayak gitu terus ya. Bagus cinta-cintaan, tapi maksudnya juga harus agak kritis lah gitu, mengkritisi masyarakat, mengkritisi pemerintah, kemudian juga bagaimana kita menyuarakan yang nggak bisa bersuara ini, orang-orang yang kita ceritain gitu kisah-kisahnya gitu. Perempuan-perempuan nelayan yang perjuangannya gila-gilaan, ibu-ibu Indorayon di Sumatera Utara yang memperjuangkan tanah leluhur orang Bataknya yang direbut oleh PT Indorayon itu kan gila gitu. Inang-inang itu tua-tua, tapi bisa berjuang, bisa berantem, berdebat sama perusahaan-perusahaan itu, kan gila. Atau Mama Aleta Baun di Molo yang berjuang melawan tambang di Pegunungan Molo, dan kemudian mereka menenun di depan tambangnya itu supaya mobil-mobilnya nggak bisa masuk gitu. Mereka pindahin mesin tenunnya, terus mereka berjejer-berjejer nutupin jalan gitu supaya alat berat itu jangan masuk. Kan itu cerita yang bagus gitu, dijadiin cerita. Jadi kita nggak kekurangan cerita sih gitu. Untuk kalau kita pingin bikin cerita yang seperti Nawal Hadawi itu, jadi cerita yang nampar gitu ya istilahnya. Nampar dan nggak biasa, dan setelah kita selesai membacanya kita jadi pikir, oh kayak gini ya, oh gitu. Jadi, dan itu memang kalau menulis juga mungkin perlu ada keahlian juga ya, keahlian menulis. Jadi ada penulis yang oke, ada penulis yang bagus, tapi ada juga penulis yang bagus banget gitu. Jadi kategorinya memang banyak gitu. Tapi intinya bahwa kita nggak kekurangan cerita. Gitu. Jadi ada banyak, dan aku yakin juga sebenarnya Ibu Nawal Sadawi ini kemudian dia memberikan apa ya, sebenarnya dia sebenarnya kayak ngompor-ngomporin kita lah ya. Jadi sebenarnya kita juga harus kemudian setelah kita membaca cerita dia, apa itu yang akan kita lakukan setelah itu. Harus lebih diverse gitu ceritanya. Ini kayaknya ada banyak pertanyaan ya, tapi aku cukup ini. Ini aku mau bacain Mbak Olin. Boleh. Ini ada dari Ega. Ada 2 pertanyaan kalau nggak salah. Satu, bagaimana pandangan Mbak Olin terkait pernyataan Firdaus mengenai laki-laki dan dunia politik? Kemudian satunya, mengapa lembaga perkawinan selalu menempatkan perempuan sebagai alat produksi dan alat homoseksual? Iya. Iya, kalau persoalan laki-laki dalam dunia politik, ya ini kalau mau aku sambingin sama di Indonesia ya, memang kalau kita ngomongin perpolitikan ini memang ruwet ya. Politik ini kan bisa dibilang dianggap kotor gitu ya. Dalam definisi pemikiran kita, kalau kita ngomong politik apa sih itu, pokoknya kotor-kotor gitu deh, pokoknya kejam deh gitu. Nah, jadi politik itu selalu dimaskulinkan, dilaki-lakikan. Gitu. Sementara kita yang non politik gitu, perempuan. Dan ini yang menyebabkan itulah terjadi keterpisahan itu, bahwa politik itu hanya untuk laki-laki, kotor, kejam, rapat sampai tengah malam, sampai pagi bahkan.
terus jadi pengurus partai juga laki-laki, ya itu karena rapatnya tadi tengah malam. Nah, tapi kalau kita mau mengkritisi itu, ya politik bisa jadi bagus harusnya, dan indah dan menyenangkan, dan juga bisa mendukung perempuan. Kenapa juga mesti bikin rapat tengah malam terus, kan gitu. Ini kan aneh ya, gitu. Kenapa lo bikin rapat tengah malam terus, ya gitu, rapatnya juga di hotel. Sementara kalau perempuan ke hotel malam-malam kan kalau konotasinya dia adalah perempuan gak bener gitu. Nah, jadi kalau kita ngomongin politik, baik itu mau di Mesir kayak mau di Indonesia kayak di mana aja, itu selalu di politik ini dikonotasikan sebagai sesuatu yang maskulin, sesuatu yang kotor, yang gak baik. Sehingga ketika perempuan dihadapi pada pilihan, kayak gue mau masuk politik apa enggak ya? Tapi ntar gue jadi kayak gitu, ntar jadi kayak mereka, ntar gue kelayapan malam-malam, ntar gue begini begitu. Jadi terlalu banyak pertimbangan sehingga ketika laki-laki sudah menguasai dunia politik, kita masih belum, kan gitu. Istilahnya mereka udah start 200 meter, kita baru jadi pengurus partai politik. Dan sekarang satu-satunya partai politik yang tidak pakai KKN, aku bilang nggak pakai KKN ya, kalau anaknya presiden itu berarti KKN, maaf ya. Satu-satunya partai politik Indonesia yang perempuan ketuanya hanya PSI, ya enggak, ya kan? Nah, that's a fact gitu. Jadi artinya politik itu pada dasarnya memang masih sangat patriarki. Baik itu mau kita ngomongin ilmunya, mau kita ngomong prakteknya, praktek politik ya, praktisi politiknya, semuanya masih sangat patriarki, masih didominasi laki-laki pun, dan secara statistik pun pengurus partai politik masih tetap lebih banyak laki-laki. Nah, untuk ngomongin DPR, di Indonesia anggota DPR itu perempuan itu cuma 13% ya, kalau nggak salah, aku lupa deh. Kalian bisa google. Pokoknya masih di bawah 15%, nggak sampai 30%, nggak, bahkan nggak sampai. Karena di aturan undang-undang kita harusnya ada 30% untuk perempuan itu kan. Affirmative action itu satu yang sudah diperjuangkan lama oleh gerakan perempuan Indonesia selama lebih dari 20 tahun, tapi kemudian ketika dia sudah ada di peraturan pemilu, tetap nggak kepake. Karena sekarang siapa yang bisa kontrol itu? Partai politik nggak ada gitu. Nah, sama seperti si Firdaus, nih tokoh di dalam novel ini, dia juga melihat seperti politik, tapi politik yang sebenarnya hanya menguntungkan segelintir orang, elit politik gitu. Dan juga bahwa itu kemudian pada akhirnya hanya mencari keuntungan semata. Gitu. Seperti itu kan. Jadi si Firdaus melihat politik ya seperti itu. Kalau begitu gue juga harus mencari keuntungan untuk gue pribadi dong. Gitu. Jadi dia melihat bahwa tidak ada benefit dari laki-laki dan dunia politik ini. Yang benefit mereka aja, mereka yang mendapat benefit si laki-laki, udah pasti. Gitu. Dapat status, posisinya, statusnya, keuntungannya, duitnya semua. Nah, perempuannya nothing. Kalau dia udah jadi istri orang kaya pun dia tetap menderita. Dan ntar suaminya kawin lagi atau selingkuh gitu. Dan ini terjadi juga sebenarnya di Indonesia. Dan ini kayaknya sih, kalau aku yakin Nawal juga ngelihat dalam peta politik di Mesir gitu ya, pada masanya dia masih menulis itu, mungkin seperti itu juga gitu yang dia lihat. Sehingga dia bisa bikin statement itu. Nah kemudian jadi kalau ke politik itu pusing lah kalau kita ngomong politik. Tapi kalau kalian tertarik ngomongin soal politik itu di Indonesia dan bagaimana kebijakan-kebijakan politik Indonesia, apakah punya gender apa enggak, atau apakah dia menguntungkan untuk perempuan atau enggak, ya mungkin undang Mbak Valentina Sagala deh. Jadi ntar dia bisa ceritain soal hukum politik bla 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 itu. Nah kalau pernikahan, nah, tadi aku sudah sempat singgung ya di depan sedikit. Konsep pernikahan ini seperti apa kan gitu ya. Di Indonesia konsep pernikahan masih konsep pernikahan heteronormatif gitu ya, dan sesuai dengan undang-undang perkawinan kita, perempuan tidak bisa jadi kepala keluarga. Nah, artinya undang-undang ini masih bias gender, itu fakta. Kita punya banyak undang-undang yang masih bias gender, tidak punya perspektif gender dan tidak berpihak pada perempuan. Dan di undang-undang perkawinan kita juga ada mention juga kayak soal warisan, dan warisan itu kan tetap seperti itu ya, anak pertama gitu, yang gitu-gitu. Jadi dan untuk laki-laki biasanya. Nah ini persoalan gitu dengan lembaga pernikahan di Indonesia ini, karena memang faktanya seperti itu. Tidak hanya soal budayanya yang memang masih patriarki, tapi juga kemudian kebijakannya juga masih mendukung si budaya patriarki ini.
Jadi sama, dua-duanya sama aja nih, gitu. Budayanya sama, kebijakannya juga sama, dan itu kemudian memang pada akhirnya sangat merugikan perempuan gitu, kebijakan seperti ini. Nah, pernikahan di Indonesia juga kita melihat bahwa semua itu masih dikontrol oleh laki-laki. Jadi kita ngomong pernikahan, kita ngomong kontrol. Kontrol itu baik keuangan, seksualitas maupun anak. Ini semua dikontrol laki-laki. Perempuan masih dianggap tidak bisa mengekspresikan seksualitasnya, terus juga ide-idenya, karyanya, pemikiran. Karena dia harus minta izin sama suami dulu itu tadi. Jadi ini yang kemudian menempatkan konsep pernikahan di Indonesia ini ya masih jadul ya. Konsep kita masih jadul. Walaupun kemudian dalam perkembangan zaman sekarang sudah mulai ada pernikahan yang kemudian dipikirkan baik-baik lah, kita bisa bilang gitu. Dipikirkan dulu gimana nih kita mau nikah, ngapain. Terus juga sudah mulai ada banyak pasangan yang bikin surat perjanjian pranikah, perjanjian sama-sama ya, kalau terjadi kekerasan mereka harus begini gitu. Which is fine gitu, baik. Tapi perlu diingat bahwa tidak banyak perempuan Indonesia kayak di daerah ya, di desa-desa nggak bisa kayak gitu. Mana mungkin dia bisa nuntut sama keluarga laki-laki. Pokoknya saya buat perjanjian dulu ya, nggak bisa. Nggak ada di kultur kita gitu. Nggak akan disuruh nikah nanti. Yo, ntar malah langsung diputusin ya sama lakinya kan gitu. Jadi ini sudah ada, tapi bahwa hukumnya ini masih seperti itu, berarti harus dirubah, harus diamandemen, harus dibuat menjadi lebih baik lah ya. Gitu. Kemudian perempuan boleh jadi kepala keluarga, warisan boleh untuk perempuan. Lalu kalau suami melakukan kekerasan bisa dilaporkan ke polisi, begitu harus ada penyelesaiannya bagaimana gitu-gitu. Tapi harus detail kan gitu dalam undang-undang perkawinan itu. Nah kita sekarang untungnya sudah ada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga itu kan, yang 2006 kalau nggak salah. Jadi sudah didetailkan. Tapi itu juga tidak berarti undang-undang ini tidak menimbulkan persoalan. Nah kalau suaminya ditangkap, siapa yang kasih makan anak? Nah ini persoalan. Aku ketemu dengan banyak korban KDRT. Ketika sang suami ditangkap, lalu siapa yang kasih makan? Ini persoalan juga kan? Siapa yang mengurusin keluarga ini ketika si pencari nafkahnya yang hanya laki-laki tidak ada? Nah, mereka gimana gitu? Ini kan persoalan. Jadi pemerintah juga bikin undang-undang nggak bisa bikin-bikin aja gitu. Lo bikin undang-undang, tapi apa yang harus kita lakukan untuk pengamanan, perlindungan daripada korban kan gitu ya. Ini mesti juga ada satu aturan jelasnya begitu, aturan pelaksanaannya atau apa yang kemudian tidak merugikan perempuan. Nah, bagaimana kalau lembaga pernikahan masih seperti ini, masih perempuan masih tidak setara dengan laki-laki? Ya berarti kita harus mengubahnya, kita ini. Jadi umumnya gini, kalau kalian mau menikah, bicarakan dengan pasangan. Bisa nggak aku kerja? Bisa nggak aku gantian ngurus anak? Tuh. Jadi dari awal sudah terjadi dialog gitu soal ini, sehingga kemudian tidak dibebankan kepada sang perempuan saja seperti yang selalu terjadi kan selama ini. Kayak umumnya kayak aku kan juga sudah menikah. Jadi ya aku suka kerja gitu. Dan ini pasanganku harus mengerti, dan dia udah biasa gitu. Terus kalau anak sakit ya dia yang mengantar gitu ke rumah sakit kan gitu. Jadi itu ya kita, generasi kita ini yang harus mengubah ini, konsep pernikahan ini menjadi yang lebih egaliter dan juga bisa sama-sama menanggung beban pekerjaan dalam keluarga itu. Dan itu yang sebenarnya juga kalau Nawal El-Sadawi dia udah kecewa berat sama konsep pernikahan di Mesir. Dia nggak nikah. Tapi kalau nggak mau nikah juga itu pilihan, dan perlu teman-teman tahu bahwa menikah atau tidak menikah itu hak asasi manusia. Jadi kalau tidak menikah pun kita tidak bisa menteror atau membuli orang ketika dia memilih untuk berdiri sendiri aja gitu, berkarya sendiri. Itu juga hak dia gitu sebenarnya. Mudah-mudahan terjawab ya. Siapa tadi? Ega. Ya, ini berhubung udah 2.35, Mbak Olin mungkin bisa jawab pertanyaan dikit aja untuk pertanyaan ini. Bolehlah satu lagi atau dua. Satu lagi, ya. Habis itu silakan Mbak Olin kasih penutup. Menurut Mbak Olin, bagaimana cara mengadres kesetaraan gender di dalam masyarakat yang konservatif dan memiliki sistem sosial patriarki yang sudah mengakar di dalamnya? Ya. Oh ini kalau ini siapa tadi yang nanya? Ini yang nanya
Kenapa Apriani? Apriani ya, Apriani ini kerjaannya kamu kali. Ini caranya kamu, Mbak, kasih tips and tricks. Iya, kerjaannya kamu, Kori, teman-teman baca rasa itu kerjaan kalian itu sebenarnya. Jadi gini, perlu diingat bahwa perjuangan untuk menuju itu ya kesetaraan atau keadilan gender. Kalau aku sekarang lebih suka pakai kata keadilan ya, karena bedanya gini, kalau kesetaraan kita ingin mencapai suatu posisi setara selesai. Ya kan? Kalau keadilan artinya semua infrastruktur yang menuju kepada keadilan ini harus dibangun. Baik itu masyarakatnya, baik itu pemerintahannya, baik itu kebijakannya, semua. Nah, itu baru kita mencapai keadilan. Jadi itu ya membedakan kesetaraan dan keadilan. Gitu. Kalau aku lebih suka kita ngomonginnya keadilan gender. Nah, bagaimana menuju ke sana? Tentu nggak bisa gampang gitu. Aku sharing aja, aku tuh pertama kali jadi aktivis itu tahun 90-an ya, jadi relawan gitu-gitu. Dulu salah satu lembaga feminis yang tertua gitu Indonesia namanya Yayasan Kalena Mitra. Kalena Mitra ini dibangun oleh teman-teman saya itu Mbak Debra Yatim, Mbak Mira Diarsi, Mbak Sita Aripurnami, Mbak Ita Nadia, siapa lagi? Mbak Yuyut. Jadi ini kakak-kakak feminis ini waktu pertama kali aku masih kuliah dulu aku ketemu mereka dan aku kayak wow, mereka keren banget ya gitu. Terus kayak ngomong cocok gitu. Kalau berdebat, wah gila keren banget nih. Karena kita dibiasakan di keluarga nggak berdebat ya. Nah, ketemu dengan para feminis-feminis yang berdebat bahkan sampai teriak-teriak, wow keren banget gitu. Nah ketika aku kenalan dengan mereka itulah mereka ini yang mendorong aku untuk belajar gitu. Jadi aku waktu itu belajar semua Simone de Beauvoir, tapi setelah baca kita berdebat gitu. Di debat aja itu isinya. Jadi saling ngomong sampai nangis-nangis juga pernah gitu. Jadi pembelajaran itu memang nggak bisa seketika gitu. Jadi kita harus punya amunisi juga gitu sebagai seorang penggerak. Bacalah buku yang banyak itu tadi. Selain baca Nawal, baca Gayatri Spivak, baca Vandana Shiva, ya kan? Baca kalau pingin yang Asia-Asia banyak kok sebenarnya bisa di Google. Kamla Basin beberapa hari yang lalu aku baru bikin acara baca puisi gitu ya, dia kasih opening remark, itu adalah salah satu pelopor aktivis feminis di India juga ya, di gerakannya gitu. Dia bikin satu yell yang paling ngetop kalau kita demo, yellnya itu yang women united will never be defeated gitu. Perempuan bersatu tidak bisa dikalahkan gitu. Nah itu Kamla Basin tuh yang buat orang India bukan orang Barat ya. Jadi carilah gitu ya bacaan-bacaan yang sesuai. Kalau nggak mau yang Barat umumnya apa-apa yang cari aja yang Asia gitu banyak banget ya. Memang feminis seperti di India paling salah satu yang pelopor ya. Mereka pelopor yang lumayan oke lah gitu untuk teori-teori feminis Asia gitu. Tapi di Indonesia juga kita sekarang udah banyak baca bukunya Bu Tuti Herati, Mbak Gadis Arifia, Saras Dewi. Terus kalau mau yang muda-muda banget tuh sekarang ada Nadia Karima ya kalau tahu. Mungkin coba cek Instagramnya Nadia Karima yang dia sejarawan feminis begitu. Dan kalau untuk sastra dan film ada Intan Paramadita begitu. Jadi sebenarnya sudah banyak sekali gitu bacaan yang kalian bisa baca yang kemudian itu bisa dijadikan dasar untuk kita berdiskusi, untuk kita berdebat, dan kemudian kita juga memikirkan persoalan isu-isu kesetaraan. Jadi memang kalau kita ngomong yang skop kecil, kita dulu gitu, kita belajar, baca, bikin diskusi kayak gini, kemudian belajar berdebat dengan baik gitu, karena kita tuh perempuan memang jarang gitu loh, jarang ada di dalam suatu kondisi di mana kita bisa berdiskusi dengan lepas. Karena laki-laki sudah melakukannya sejak dulu ya, sejak mereka di politik gitu. Kalau kita kan masih tersendat-sendat gitu. Jadi kita bangun dulu itu. Jadi diskusi-diskusi seperti ini dibuat berkala, kemudian terus-menerus. Dan kemudian juga salah satu cara lagi yang menurut aku baik itu untuk belajar itu adalah ikut organisasinya langsung gitu. Jadi ikut jadi relawan gitu di Jurnal Perempuan atau di Koalisi Perempuan Indonesia. Nah kalau mau soal politik dan pengorganisasian gabung di Koalisi Perempuan Indonesia ya, karena mereka ormas gitu, organisasi massa yang berbasis keanggotaan, ada ribuan anggota di seluruh Indonesia begitu, dan mereka ada
kongres setiap 4 tahun gitu, 5 tahun. Aku juga salah satu pendiri gitu di sana. Jadi di situ kalian belajar tuh pengorganisasian, bagaimana mengorganisir aksi, kegiatan gitu. Karena dengan begitu tentu proses pelajarannya jadi lebih gampang gitu, karena kalian ketemu langsung kan dengan orang-orang. Kalau kita cuma lihat baca-baca koran atau baca website gitu kan kita nggak ketemu gitu. Jadi memang perlu ada pertemuan-pertemuan yang lebih intim dengan gerakannya sendiri sehingga kalian juga merasakan gitu apa yang dialami oleh tokoh-tokoh gitu di dalamnya. Dengan itu jadi empati kita juga jadi lebih terbangun gitu. Nah, kemudian kalau dalam konteks sosial media mungkin karena aku dari generasi jadul ya. Kalau aku sih dulu kalau aku dulu nggak ada tuh zaman aku kuliah belum ada sosmed ya. Jadi nggak terlalu khawatir gitu dengan teror atau bullying atau apa gitu. Jadi nggak menghadapinya. Kalau aku sih boleh usul ya agak dikurangi lah sosmednya. Mendingan kalian baca buku beneran gitu. Karena gini, memang menghadapi stres ketika kita mendengar respon orang itu harus dibangun ya kadar kita untuk kadar kita untuk menerima masukan orang, kritik orang itu memang harus dibangun. Dan itu kalau kita tidak berinteraksi secara langsung dengan orang lain memang agak susah gitu. Karena kenapa orang itu bisa ngomong seperti itu kita nggak tahu kan di balik orang ini, di balik seorang yang membuli kita ini mungkin dia ada persoalan-persoalan yang kita nggak tahu. Mungkin dia juga sebenarnya korban kekerasan gitu, kita nggak tahu gitu ya. Nah jadi kalau kita baca di sosmed aja kita jadi nggak mengerti konteksnya, latar belakangnya. Dan orang juga punya kecenderungan emosi gitu ya, emosi dan menjawab dengan instan tanpa kita meriset ini artikel bener apa enggak gitu kan, mestinya diriset dulu ya. Tapi kita nggak ada waktu gitu untuk meriset, kita maunya cepet-cepet respon. Nah jadi usul aku untuk sosmed sih mungkin dikurangin aja gitu, jadi baca seperlunya karena itu juga mengurangi kita untuk stres gitu ya menghadapi lingkungan seperti itu. Dan aku sih sebenarnya juga bukan generasi yang terlalu gadget ya, tapi aku belajar juga ya, belajar Instagram, belajar bikin blog gitu. Jadi kita semua bisa mempelajari itu, tapi mungkin teman-teman yang milenial nih yang lebih susah kalian belajarnya karena kalian starting point-nya udah langsung gadget. Kalau kita dulu, aku tuh kayak bukunya Simone de Beauvoir ya aku sudah baca semua bukunya, termasuk biografinya dibaca gitu. Jadi aku dulu punya privilege untuk bisa duduk baca dan tidak terganggu oleh gadget. Sementara kalian tidak punya itu. Tapi kalau kalian mau belajar sebenarnya bisa gitu pelan-pelan dibaca. Apalagi sekarang kan ada buku online ya, jadi bisa bab mana dulu gitu ya, terus nanti minggu depan bab mana lagi. Karena memang kemampuan untuk menganalisis itu, kemampuan untuk membangun gender analysis, feminism analysis itu semua hanya bisa dibangun dengan membaca gitu. Membaca terus kemudian juga menuliskannya lagi, mendiskusikannya, dari situ pemahaman kita bisa dibangun. Kalau itu aja masih belum, mungkin itu dulu aja kali ya mulai. Baru yang lain-lain gitu. Karena kalau kita berargumentasi dengan lemah tentu nggak terlalu bagus juga gitu nanti komunikasi keluarnya gitu. Jadi ya belajar aja dulu, dan itu juga pasti udah perlu waktu, menghabiskan waktu yang lumayan panjang gitu. Gitu kali mungkin sekalian penutup. Berbekal diri dulu lah intinya itu ya Mbak. Sebelum kita mulai berdebat dengan orang. Oke, makasih banyak Mbak Olin. Ya, sama-sama. Atas paparan dan diskusinya seru banget sebenarnya, kita masih mau lebih panjang. Ya, tadi ada banyak ya pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan lain. Di Instagram aja kali ke aku, ke @olin. Oh, boleh. Jadi nanti aku jawab DM yang belum kejawab. Aduh, makasih banyak Mbak Olin. Ina mungkin nanti bisa di-record pertanyaannya ya. Ya. Nanti bisa di itu. Ini untuk penutup kita foto bersama dulu, mungkin bisa tolong nyalakan kameranya teman-teman untuk foto bersama. Ya, untuk yang belum kejawab nanti DM aja ya, bisa aku jawab per DM juga kalau mau. Atau kalau mau handphone boleh juga minta panitia kali. Nanti aku jawab sebisanya. Thank you Mbak Olin. Teman-teman boleh dinyalakan ya kameranya supaya kita bisa ambil foto.
Oke. Thank you juga yang sudah hadir. Aku mulai ambil foto ya. 1, 2, 3. Oh iya, mungkin kalau yang bawa buku Perempuan di Titik Nolnya juga bisa Jadi dilihatkan. dipajang, dipamerin. Oke, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, makasih banyak teman-teman yang udah hadir, juga makasih buat Mbak Olin Sama-sama. di acara BRD selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Hai semuanya. Terima Ayo, Mbak kasih. Olin. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih Mbak Olin. Terima kasih. Terima kasih Mbak Olin. Bye, Ina. Bye, thank you ya Mbak Kori. Terima kasih. Sama-sama. Thank you Mbak Kori. Thank you Ina. Bye-bye. Dah. Mbak Kori. Sehat terus Dadah. semuanya. Kaina, aku pikir tadi bakal lanjut diskusi kayak biasanya tahu. Iya. Ternyata kita pada ini udahan. Ya udah deh. Ini aku copy pertanyaan dulu nih. Oke deh. Ini apa namanya? Bisa berarti aku share nomor WhatsApp-nya Mbak Olin di grup aja kali ya. Kalau ada yang mau nanya langsung ke beliau. Kayaknya jangan deh, Gak. Kayaknya lewat kita aja deh. Kalau ada pertanyaan lagi, kita Bentar aku yang sampein. Oh iya. takutnya beliau nggak berkenan Oke untuk. deh. Itu berarti pertanyaannya Kak Ina taruh di grup kan ya? Ya, ini aku lagi taruh tapi di grup book club. Doang. Oh oke deh. Oke, ntar biar aku bisa share ke beliaunya. Nanti biar bisa dijawab, nanti jawabannya baru kita kasih ke Beliau. Ke teman-teman ya. Oke deh. Ini aku live ya berarti ya. Thank you Ega. Oke, thank you teman-teman semuanya. Thank you Kak Ina. Dadah.